Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 2B dengan materi Manajemen Terpadu Bayi Muda atau MTBM. Inilah anggota kami. Yang pertama adalah Risa Amalia dengan NIM 2001913. Yang kedua adalah Taufik Rohman Soleh dengan NIM 1902506. Dan yang ketiga adalah Diana Kulsum dengan NIM 2001914. MTBM adalah strategi yang mengintegrasikan semua langkah yang tersedia untuk promosi kesehatan, pencegahan, dan manajemen terpadu penyakit anak melalui deteksi dini dan pengobatan yang efektif. Penilaian dan klasifikasi anak sakit dalam MTBM. Apabila anak belum genap berumur 2 bulan, maka ia tergolong bayi muda. Gunakan bagan penilaian klasifikasi dan pengobatan bayi muda umur 1 hari sampai 2 bulan. Khusus mengenai bayi muda, bagan berlaku untuk bayi muda sakit maupun sehat. Proses manajemen kasus. Proses manajemen kasus disajikan dalam satu bagan yang memperlihatkan urutan langkah-langkah dan penjelasan cara pelaksanaannya. Bagan tersebut menjelaskan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menilai dan membuat klasifikasi bayi sakit umur 1 hari sampai 2 bulan. Yang kedua, menentukan tindakan dan memberi pengobatan. Yang ketiga, memberi konseling bagi ibu. Yang keempat, memberi pelayanan tindak lanjut. Yang kelima, manajemen terpadu bayi muda 1 hari sampai 2 bulan. Penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan adanya kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Untuk klasifikasi pertama yaitu penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, terdapat gejala yaitu salah satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama, tidak mau minum atau memuntahkan semua, riwayat kejang, bayi bergerak hanya ketika distimulasi atau tidak bergerak sama sekali, nafas cepat lebih dari sama dengan 60 kali per menit, napas lambat kurang dari 30 kali per menit, tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, suhu tubuh lebih dari sama dengan 37,5 derajat Celcius, atau suhu tubuh kurang dari 35,5 derajat Celcius, mata bernanah banyak, dan pusar kemerahan meluas sampai ke dinding perut lebih dari 1 cm. Dengan tindakan atau pengobatan yaitu jika ada kejang, tangani kejang. Cegah agar gula darah tidak turun. Jika ada gangguan napas, tangani gangguan napas. Jika ada hipotermia, tangani hipotermia. Beri dosis pertama antibiotik intramuskular. Nasihati cara menjaga bayi tetap hangat di perjalanan dan rujuk segera. Penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan pada ikterus. Yang pertama yaitu klasifikasi ikterus berat dengan gejala yaitu timbul kuning pada hari pertama kurang dari 24 jam setelah lahir, atau kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari, atau kuning sampai telapak tangan atau kaki. Dengan tindakan atau pengobatan yaitu cegah agar gula darah tidak turun, nasihati cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan dan rujuk segera. Klasifikasi yang kedua adalah ikterus dengan gejala yang pertama timbul kuning pada umur 24 jam sampai dengan umur 14 hari dan kuning tidak sampai telapak tangan atau kaki. Dengan tindakan pengobatan yaitu lakukan asuhan dasar bayi muda, menyusu lebih sering, nasihati kapan kembali segera, dan kunjungi ulang 1 hari. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu tidak ada ikterus dengan gejala yaitu tidak adanya kuning, dan tindakan atau pengobatan yaitu lakukan asuhan dasar bayi muda. Penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan diare. Pada diare dehidrasi berat, terdapat 2 atau lebih tanda berikut ini, yaitu bergerak hanya jika dirangsang atau tidak bergerak sama sekali, mata cekung, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Tindakan atau pengobatannya yaitu, jika tidak terdapat klasifikasi berat lain, tangani sesuai rencana terapi CIK, atau jika terdapat klasifikasi berat lainnya, rujuk segera setelah memenuhi syarat rujukan, dan berikan oralit sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan. Nasihati agar ASI tetap diberikan jika memungkinkan. Pada diare dehidrasi ringan atau sedang, terdapat 2 atau lebih tanda berikut ini, yaitu gelisah atau rewel, mata cekung,
cubitan perut kembali lambat. Tindakan atau pengobatannya yaitu, jika tidak terdapat klasifikasi berat lain, tangani sesuai rencana terapi B. Jika terdapat klasifikasi berat lainnya, rujuk segera setelah memenuhi syarat rujukan, dan berikan oral sedikit demi sedikit selama dalam perjalanan. Nasihati agar ASI tetap diberikan jika memungkinkan. Lakukan asuhan dasar bayi muda, nasihati ibu kapan untuk kembali segera, dan kunjungan ulang 2 hari. Pada diare tanpa dehidrasi, tidak cukup tanda untuk dehidrasi berat atau dehidrasi ringan atau sedang. Tindakan atau pengobatannya yaitu, tangani sesuai rencana terapi A, lakukan asuhan dasar bayi muda, nasihati ibu kapan untuk kembali segera, dan kunjungan ulang dalam 2 hari jika belum membaik. Penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan HIV. Pada klasifikasi infeksi HIV terkonfirmasi, yaitu bayi dengan tes HIV positif. Tindakan atau pengobatannya yaitu, rujuk ke rumah sakit atau puskesmas rujukan ARV untuk mendapatkan ARV terapi dan cotrimoxazole profilaksis. Pada klasifikasi terpajan HIV, yaitu ibu HIV positif dan bayi tes HIV negatif serta masih mendapatkan ASI atau berhenti menyusu kurang dari 6 minggu, atau ibu HIV positif dan bayi belum dites. Tindakan atau pengobatannya yaitu, rujuk ke rumah sakit atau puskesmas rujukan ARV untuk mendapatkan ARV profilaksis dan cotrimoxazole profilaksis. Pada klasifikasi mungkin bukan infeksi HIV, yaitu ibu HIV negatif atau tidak terdapat gejala di atas. Tindakan atau pengobatannya yaitu, tangani infeksi lainnya jika ada. Penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan berat badan rendah dan atau masalah pemberian ASI. Pada klasifikasi berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI, terdapat 1 atau lebih tanda berikut ini, yaitu berat badan menurut umur rendah, ASI kurang dari 8 kali per hari, mendapatkan makanan atau minuman lain selain ASI, posisi bayi salah, tidak melekat dengan baik, tidak menghisap dengan efektif, terdapat luka atau bercak putih di mulut, terdapat celah bibir atau langit-langit, ibu HIV positif mencampurkan pemberian ASI-nya dengan makanan lain. Tindakan atau pengobatannya yaitu, lakukan asuhan dasar bayi muda, ajarkan ibu untuk memberikan ASI dengan benar, jika menyusu kurang dari 8 kali dalam 24 jam, nasihati ibu untuk menyusui lebih sering, sesuai keinginan bayi baik siang maupun malam. Jika memberi ASI dengan menggunakan botol, ajari penggunaan cangkir. Jika posisi salah atau tidak melekat dengan baik atau tidak menghisap efektif, ajari ibu memperbaiki posisi atau perlekatan. Jika ada luka atau bercak putih di mulut, nasihati ibu untuk mengobati di rumah. Jika ada celah bibir atau langit-langit, nasihati tentang alternatif pemberian minum. Nasihati ibu kapan kembali segera, kunjungan ulang 2 hari untuk masalah pemberian ASI dan TRAS, kunjungan ulang 14 hari untuk masalah berat badan rendah menurut umur. Pada klasifikasi berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI, yaitu tidak terdapat tanda atau gejala di atas. Tindakan atau pengobatannya yaitu, lakukan asuhan dasar bayi muda, pujilah ibu karena telah memberikan minum kepada bayinya dengan benar. Penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan berat badan rendah dan atau masalah pemberian ASI pada bayi yang tidak mendapatkan ASI. Pada klasifikasi berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian minum, terdapat 1 atau lebih tanda berikut ini, yaitu berat badan berdasarkan umur rendah, pemberian minum kurang dari 8 kali per hari, menggunakan botol, cara menyiapkan atau membersihkan perlengkapan minum bayi tidak sesuai atau tidak higienis, terdapat luka atau bercak putih di mulut, terdapat celah bibir atau langit-langit. Tindakan atau pengobatannya yaitu, lakukan asuhan dasar bayi muda, konseling pemberian minum, jelaskan pedoman untuk pemberian minum yang aman, identifikasikan kepedulian ibu atau keluarga tentang pemberian minum bayi. Jika menggunakan botol, ajari penggunaan cangkir. Jika ada luka atau bercak putih di mulut, nasihati ibu untuk mengobati di rumah. Kunjungan ulang 2 hari untuk gangguan pemberian minum dan TRAS. Kunjungan ulang 14 hari untuk masalah berat badan rendah menurut umur. Pada klasifikasi berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian minum, tidak terdapat tanda atau gejala di atas. Tindakan atau pengobatannya yaitu, lakukan asuhan dasar bayi muda, pujilah ibu karena telah memberikan minum kepada bayinya dengan benar.
1. Pemberian konseling. Pada pemberian konseling yang dilakukan manajemen terpadu bayi pada umur 1 hari sampai dengan 2 bulan pada umumnya adalah konseling tentang konseling cara menyusui dengan baik. Tunjukkan kepada ibu cara memegang bayi atau posisi bayi yang benar. Tunjukkan kepada ibu cara meletakkan bayi, cara melekatkan yang benar, dan bayi mengisap dengan efektif. Jika bayi mengisap secara dalam, teratur yang diselingi istirahat. Pada saat bayi mengisap, ASI hanya terdengar suara menelan. B. Konseling cara memerah. B. Konseling cara memerah ASI. Pada konseling ini setiap ibu harus dapat mengetahui cara memerah ASI agar ketika ada acara mendadak tampak anak bisa diberikan ASI tersebut. C. Konseling cara meningkatkan produksi ASI. Pada pemberian konseling tentang cara meningkatkan produksi ASI dengan cara memberikan atau menyusui sesering mungkin, itu dapat membantu dalam meningkatkan produksi ASI. Pemberian pelayanan dan tindak infeksi bakteri lokal. Pemberian tindakan lanjut masalah infeksi bakteri lokal dilakukan sesudah 2 hari dengan melakukan pemeriksaan lengkap. Dilakukan dengan pemeriksaan mata, apakah mata bernanah dan apakah nanah bertambah banyak. Kemudian pemeriksaan pusar, apakah merah atau keluar nanah dan apakah memerah meluas lebih dari 1 cm. Pemeriksaan juga pustul pada kulit. Jika kondisi menetap dan bertambah parah, maka rujuk segera. Jika membaik, lanjutkan pengobatan infeksi lokal di rumah sampai seluruhnya 5 hari. Untuk pustul kulit dan pusar bernanah, teruskan dengan pemberian antibiotik oral dan pengobatan tropikal. Dan untuk mata bernanah, lanjutkan dengan obat tetes atau salep mata. B. Terus pemberian tindak lanjut pada masalah ikterus dilakukan sesudah 1 hari dengan melakukan pemeriksaan lengkap yang dilakukan dengan melihat ikterus. Apakah telapak tangan dan kaki terlihat kuning? Jika telapak tangan kaki terlihat kuning, maka rujuk. Jika telapak tangan dan kaki tidak kuning tapi terus tidak berkurang, maka nasihati ibu perawatan di rumah dan minta untuk kembali dalam 1 hari. Jika terus mulai berkurang, maka minta ibu untuk melanjutkan perawatan di rumah. Minta untuk kunjungan ulang dalam 14 hari. Jika terus berlanjut sampai lebih dari usia 2 minggu, maka rujuk untuk penilaian lebih lanjut. Diare dehidrasi ringan atau sedang diare tanpa dehidrasi. Pemberian tindak lanjut pada masalah diare dehidrasi ringan atau sedang diare tanpa dehidrasi dilakukan sesudah 2 hari dengan melakukan pemeriksaan lengkap yang dilakukan dengan menanyakan apakah diare berhenti dan apakah berat badan turun sampai 10% dari kunjungan sebelumnya. Jika didapatkan klasifikasi diare dehidrasi berat atau berat badan turun 10%, maka lakukan tindak dan pengobatan sesuai bagan. Jika didapatkan klasifikasi diare dehidrasi ringan atau sedang, maka lakukan rencana terapi B. Jika dapatkan klasifikasi diare tanpa dehidrasi, maka lakukan rencana terapi A. Jika tidak ada diare, maka pujilah ibu dan diminta untuk melanjutkan pemberian ASI. E. Masalah pemberian ASI. Pemberian tindak lanjut pada masalah pemberian ASI dilakukan sudah 2 hari dengan melakukan pemeriksaan lengkap yang dilakukan dengan menilai kembali pemberian ASI serta tanyakan masalah pemberian ASI yang ditemukan saat kunjungan pertama. Jika bayi sudah dapat menyusui dengan baik, maka puji ibu dengan beri motivasi untuk meneruskan pemberian ASI dengan baik. Jika masih terdapat masalah pemberian ASI, maka rujuk segera. Konseling ibu tentang masalah pemberian ASI baik yang baru maupun yang ada sebelumnya. Jika diharapkan ada perubahan dalam menyusui, minta ibu untuk membawa bayinya kembali. Jika bayi berat badan rendah menurut umur, minta ibu untuk kunjungan ulang dalam 14 hari. Lanjutkan kunjungan ulang sampai berat badan bayi naik dengan baik. Jika yakin
akan ada perubahan dalam cara pemberian ASI atau berat badan bayi menurun, maka rujuk segera. D. Berat badan rendah menurut umur. Pemberian tindak lanjut pada masalah berat badan rendah menurut umur dilakukan sesudah 14 hari dengan melakukan pemeriksaan lengkap. Jika tidak ada indikasi rujukan, pemeriksaan dilakukan dengan cara menetapkan apakah berat badan menurut umur masih rendah serta melakukan penilaian cara menyusui. Jika berat badan tidak lagi rendah menurut umur, maka puji ibu dan semangati untuk melanjutkan pemberian ASI. Jika masih berat badan rendah menurut umur tetapi menyusui baik, maka puji ibu dengan meminta ibu untuk kembali membawa anaknya untuk ditimbang dalam 14 hari atau ketika kembali untuk imunisasi. Pilih mana yang lebih cepat. Jika masih berat badan rendah menurut umur dan masih ada masalah menyusui, maka berikan konseling pada ibu tentang masalah menyusui dan minta ibu untuk kembali membawa anaknya untuk ditimbang dalam 14 hari atau ketika kembali untuk imunisasi jika masih dalam 14 hari. Lanjutkan pemeriksaan anak setiap beberapa minggu sampai bayi dapat menyusui dengan baik dan berat badan meningkat secara reguler dan tidak ada lagi berat rendah menurut umur. Jika diduga pemberian ASI tidak ada membaik atau jika berat badan menurun, maka rujuk. F. Luka atau bercak putih di mulut. Pemberian tindak lanjut pada luka atau bercak putih di mulut dilakukan sesudah 2 hari dengan melakukan pemeriksaan lengkap yang dilakukan dengan melakukan penilaian tentang cara menyusui dan melihat kondisi terus saat ini. Jika terus bertambah parah dan bayi memiliki masalah dalam menyusu, maka rujuk segera. Jika terus menetap atau membaik dan bayi menyusui dengan baik, maka lanjutkan pemberian nystatin, Supersti sampai seluruhnya selama 7 hari.